Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yang dimana tugas akhir ini adalah pemetaan jaringan sistem informasi desa, yang dimana saya ambil adalah desa Patrio Deceng. Latar belakang. Pemetaan jaringan sistem informasi desa sangat penting untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa. Dengan pemetaan yang tepat, berbagai pihak akan lebih mudah mengakses informasi mengenai infrastruktur, layanan publik, dan potensi desa. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya ialah dari pemetaan ini, di mana untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang wilayah desa, infrastruktur utama, serta fasilitas penting lainnya. Diharapkan pemetaan ini dapat mendukung perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber pengelolaan sumber daya, dan peningkatan layanan publik. Kita masuk ke deskripsi desa. Desa Patrio, Desa Patri, Desa Patiro Deceng terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan terdiri dari dusun-dusun seperti Ngatdenge, San Satwa, dan Ujung. Desa ini berada di daerah tinggi dengan pemandangan alam yang cukup indah, termasuk air terjun Medenge dan Senti, serta Batu Sitopo yang menawarkan panorama desa, persawahan, dan pemukiman. Desa ini dapat mencapai Desa ini dapat dicapai melalui Jalan Provinsi Maros-Bone sekitar 80 kilometer dari Makassar, menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum seperti mikrolet dari Makassar atau Maros. Selain sebagai destinasi wisata, Desa Patrito Deceng terkenal dengan produk lokalnya. Di Dusun Satwa, lebih tepatnya, terdapat berbagai oleh-oleh khas yang diproduksi oleh masyarakat setempat. Dan bisa dilihat di samping ada website yang bisa diakses oleh para pengguna. Kita masuk ke deskripsi utama desa. Dari segi ekonomi, Desa Patiro Deceng di Kecamatan Tamalate, Kabupaten Maros, memiliki perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa lokal. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, pekebun, atau wira swasta dengan produksi utama berupa padi, jagung, dan tanaman palawija lainnya. Desa ini juga memiliki potensi dalam perdagangan lokal melalui pasar tradisional yang aktif. Selain sektor pertanian, desa ini juga menunjukkan berbagai keragaman aktivitas ekonomi dan usaha mikro yang menciri khaskan masyarakat setempat, didukung oleh fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan juga masjid. Kita, kita masuk ke infrastruktur di desa Patiro Deceng ini. Infrastruktur di desa ini terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan, termasuk peningkatan akses jalan yang menghubungkan desa dengan kota-kota terdekat. Fasilitas umum seperti sekolah dasar, menengah, dan pusat kesehatan masyarakat, dan juga balai kota desa tersedia untuk mendukung kegiatan masyarakat. Tempat ibadah juga berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial dan spiritual warga, dan ketersediaan listrik dan air bersih yang mencakup hampir seluruh wilayah desa. Selain itu, pembangunan infrastruktur digital sedang dilakukan juga untuk mendukung sistem informasi desa yang lebih baik ke depannya. Kita masuk ke metodologi. Di sini, dalam mengumpulkan data-data, ada 4 yang digunakan. Yang pertama itu Google Earth, di mana digunakan untuk memperoleh koordinat geografis lokal seperti BTS dan area di sekitar desa Patirodeceng. Yang kedua Google Maps.
digunakan untuk melihat tampilan Street View dari lokasi tower BTS dan sekitarnya. Yang ketiga, website desa, di mana dengan website desa ini informasi mengenai demografi, ekonomi, dan infrastruktur desa dari Patiro Deceng diperoleh dari situs resmi desa tersebut dan juga sumber-sumber online yang terkait. Yang keempat ada Wikipedia, data tambahan mengenai demografi, sejarah, budaya, infrastruktur desa Patiro diperoleh dari Wikipedia dan sumber online lainnya. Dalam mengelola data, digunakan software, dua tools. Yang pertama ada QGIS, digunakan untuk pemetaan geografis desa Patiro Deceng dan lokasi BTS, mengintegrasikan koordinat dari Google Earth dan Google Maps untuk menghasilkan peta yang detail dan akurat, serta memungkinkan analisis spasial, dan pembuatan peta tematik. Yang kedua ada AutoCAD, di mana AutoCAD digunakan untuk membuat denah dan sketsa rinci dari lokasi BTS serta infrastruktur terkait di desa Patiro Deceng. Dengan AutoCAD ini dapat dibuat gambar teknis yang presisi untuk perencanaan dan dokumentasi infrastruktur, termasuk pemetaan jalan, lokasi bangunan, dan jaringan utilitas. Dapat dilihat pada layar, ini adalah hasil dari pemetaan dari wilayah keseluruhan Desa Patiro Deceng. Garis merah putus-putus ini adalah batas dari wilayah desa itu sendiri. Jalur kuning adalah jalan raya, jalan poros yang segitiga biru, atau bisa dilihat di samping ada penjelasan mengenai hal-hal yang ada pada petanya. Lanjut, pada hasil pemetaan ini dibagi menjadi tiga. Bisa dilihat pada wilayah desa dengan menggunakan poligon, batas desa dengan line string yang garis putus-putus merah, serta akses desa dengan jalan raya dan string dengan tambahan dari jalan raya ini. Terus kita masuk ke tower BTS, di mana di sini ditambahkan mark point supaya menandakan bahwa di desa tersebut ada tower BTS, dan bisa dilihat di sini adalah gambaran dari menara BTS itu sendiri, yang dimana digunakan yang kami guna yang digunakan untuk mengambil gambar ini adalah Google Maps. Sampai juga di sini ada tower BTS dari Indosat, Smartfren, dan kita masuk ke sini. Pada gambar yang di sebelah kiri ada titik dari kantor desa, dan di sebelah kanan adalah wilayah keseluruhan dari wilayah kantor desa, wilayah kantor desanya. Kita masuk ke AutoCAD. Ini adalah wilayah kantor desa. Dari wilayah ukuran, wilayah total yang dibatasi memiliki dimensi 25.000 mm kali 25.000 mm. Halaman kantor desa ada tempat parkir kendaraan dan pepohonan untuk tanaman. Selanjutnya ada bangunan kantor desa itu sendiri. Bangunan kantor desa didesain untuk memaksimalkan fungsionalitas dan kenyamanan. Terdapat pintu masuk di bagian depan yang menghubungkan area luar dengan ruang tunggu, serta tempat duduk bagi pengunjung di sisi kiri atas. Terdapat juga ruang pertemuan untuk diskusi dan ruangan kepala desa di depannya. Halaman utama berada di tengah bangunan sebagai area penghubung yang luas, mendukung berbagai aktivitas internal kantor desa. Total ukuran bangunan kantor desa sendiri adalah 14.000
700 mm kali 10.500 mm. Denah bangunan ini menunjukkan pembagian ruang yang jelas, akses yang mudah antar ruangan, serta mempertimbangkan kenyamanan dan fungsionalitas yang sesuai untuk kebutuhan kantor desa. Kesimpulan, ringkasan dari hasil pemetaan menunjukkan bahwa pemetaan dan denah yang dibuat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai kondisi geografis, infrastruktur, fasilitas desa. Ini membuktikan bahwa pentingnya pemetaan dalam mendukung perencanaan dan pengelolaan desa secara efektif. Dan saran dan rekomendasi, peningkatan infrastruktur jaringan, di mana diperlukan perluasan jangkauan internet ke seluruh desa, termasuk dusun yang belum terakses, pembangunan infrastruktur jaringan yang handal dan tahan lama, dan mendukung aktivitas online seperti belajar daring, bekerja dari rumah, dan akses layanan publik lainnya. Selanjutnya, pengembangan ekonomi digital dalam pemberdayaan UMKM desa melalui pelatihan e-commerce dan platform digital supaya tingkat pertumbuhan ekonomi di desa itu menjadi berkembang pesat. Pengembangan pariwisata digital juga perlu untuk menarik para wisatawan yang dari berbagai daerah atau maupun dari luar daerah. Pemanfaatan data desa, pengumpulan dan analisis data desa secara sistematis dan berkelanjutan, dan juga pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran. Dan yang terakhir, tata kelola jaringan. Pembentukan tim pengelola jaringan desa dari aparatur dan masyarakat yang kompeten. Penetapan regulasi dan SOP untuk pengelolaan jaringan. Kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk kualitas dan keberlanjutan jaringan. Terima kasih, itu saja. Karena terima kasih. Apabila ada kekurangan tolong dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.